Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini ada tugas investasi. Nah, aku belinya saham BKSL. Kalau kalian ada yang nggak tahu saham BKSL itu saham apa, sekarang aku jelasin ya. Nah, jadi saham BKSL itu dari perusahaan PT Sentul City Tbk yang bergerak di bidang pengembangan termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, fasilitas, dan kontraktor umum yang meliputi bangunan rumah, rumah susun, bangunan, perkantoran, apartemen, area pembelanjaan, rumah sakit, ruang konferensi, dan lain sebagainya. Nah, PT Sentul City Tbk ini berada di bidang perdagangan yang berkaitan dengan real estate dan properti. Seperti contohnya yaitu penjualan dan pembelian bangunan rumah, gedung perkantoran, dan lain-lain. Layanan seperti jasa penyewaan juga dan pengelolaan properti. Saham dari PT Sentul Tbk ini cocok untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan produk investasi yang disimpan dengan cara menyetor dana pada produk investasi tertentu dalam jangka waktu yang terbilang singkat. Keuntungan serta modal dari investasi ini juga bisa dicairkan dalam waktu yang cukup singkat, biasanya 3 bulan atau kurang dari 1 tahun. Sifat dari dana investasi jangka pendek bisa dalam bentuk pendapatan tetap atau pemasukan pada periode waktu tertentu atau bisa ditransaksikan dan dicairkan. Tujuan dari investasi jangka pendek itu sendiri dapat menambah pemasukan, lalu sebagai modal bisnis. Lalu yang ketiga, membangun pengalaman investasi menjadi passive income dan sebagai dana darurat. Untuk pendapatan dari saham ini sendiri, dari yang kita lihat data 3 tahun terakhir, di tahun 2020 itu mengalami penurunan, kemudian tahun 2001 itu mengalami kenaikan lagi, lalu di tahun kemarin tahun 2002 itu mengalami penurunan, hingga tahun sekarang juga mengalami penurunan. Kemudian di sini ada data EBITDA, yaitu singkatan dari Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Kita lihat lagi data 3 tahun ke belakang, ini sama aja ya kayak pendapatannya mengalami penurunan di tahun 2020, kemudian naik lagi di 2021, dan di 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Kita lihat di net profit, ini sama aja seperti di pendapatan dan di EBITDA, hanya mengalami kenaikan di tahun 2021. Untuk data net profit marginnya juga tidak ada perubahan, tetap mengalami penurunan di tahun ini, sama seperti pendapatan dan EBITDA dan net profit sebelumnya. Begitu juga dengan EPS-nya, earning per share-nya juga sama seperti sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari laporan keuangan ini tidak ada perubahan, tetap mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Di sini kita bisa lihat laporan neraca dari PT Sentul Tbk, yang dimana di situ ada aset mengalami kenaikan 2 tahun terakhir ini, yaitu di tahun 2023 dan 2022. Berbeda halnya dengan laporan keuangan yang sebelumnya yang selalu mengalami penurunan. Dan yang kedua, ini ada modalnya di 3 tahun terakhir. Di tahun 2021 mengalami kenaikan, di tahun 2022 mengalami penurunan, kemudian
naik lagi di tahun ini, di tahun 2023. Lalu untuk utangnya mengalami penurunan di tahun ini dan mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.